Ini merupakan pernyataan pejabat publik atau tokoh masyarakat atau elit politik yang paling bodoh yang pernah saya dengar selama ini. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain, batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju. Coba tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Untuk ngoceh kayak gitu bukan di daerah Dayat. Kalau di daerah saya udah pasti saya turunkan paksa. Gamis, sorban demo, jelek sekali. Baju batik, sholat, untuk sholat, ya bagus sekali. Berpuluh-puluh kali saya melihat seorang Anies Baswedan menggunakan busana batik. Nah, lah kok sekarang berubah hanya sekedar pencitraan, menarik hati orang, kelompok-kelompok Puritan gitu ya, dengan melacurkan diri, melacurkan intelektualitas dia dengan mengecam batik. Padahal batik itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia dari UNESCO mulai tanggal 2 Oktober 2009. Lalu atasnya kebaya, kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem, diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Aneh bin ajaib kalau seorang dokter seperti Anies tidak tahu tentang literasi batik. Ini aneh bin ajaib. Saya menduga keras ini hanya sekedar pencitraan untuk menjelekkan kelompok rejim pemerintah yang sekarang, bahwa pemerintah yang sekarang itu salah. Padahal Hari Batik itu ditetapkan tahun 2009. Ini untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Anies ini orang Indonesia atau bukan sih? Pengungsi satu ini mana tahu soal budaya Indonesia, yang dia tahu cara menghancurkan negara asal. Begini nih kalau imigran Yaman yang sok tahu budaya pribumi asli Indonesia. Anies lebih senang orang-orang yang hadir di kampanyenya itu melihat jejaknya, karyanya. Jejak yang mana ya Bang? Apakah jejak program-program Jakarta yang nggak jadi kenyataan? Apakah jejak soal jadi menteri cuma hitungan bulan? Apakah jejak nggak hafal lagu Maju Tak Gentar? Atau jejak kata-kata Anda yang menyebutkan baju batik adalah kekeliruan? Atau jejak hitam Anda yang membuat Anda dijuluki sebagai bapak politik identitas? Anies Baswedan jelaskan pelanggaran pakem batik jadi baju, dorong ubah kebiasaan jadi terobosan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan setelah videonya yang berbicara soal pelanggaran pakem asal mula batik digunakan menjadi baju viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 13 detik itu, Anies Baswedan menjelaskan soal asal mula batik saat menyampaikan kuliah umum di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu 10 Desember. Awalnya bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu mengajak tamu yang hadir untuk menjadi pelopor mengubah kebiasaan. Berikut pidato Anies Baswedan. Bapak-bapak ini ada yang pakai batik sambil menunjuk. Bapak pakai batik biru, Pak Muhammad juga pakai batik. Pak Muhammad berdiri sebentar, boleh Pak? Berdua ini pakai batik, tepuk tangan. Hadirin, ini baju tradisional bukan? Pak Muhammad mengangguk. Ya, baju Indonesia. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu ingin saya ajak ingat-ingat sebentar, Bapak Ibu sekalian, baju laki-laki tradisional itu semua polos. Ada nggak baju laki-laki bergambar di masa lalu? Baju laki-laki itu polos. Kalaupun bergambar di Jawa ada yang namanya lurik. Kalau nggak polos putih, polos hitam, polos merah. Benar nggak? Polos. Dan yang namanya batik itu dipakainya kait. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju. Coba diingat-ingat, tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kalian
Batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan orang menengok. Ini nggak sopan, ini pelanggaran, nggak ngerti pakem, diikuti banyak orang sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu di bidang pendidikan, mulailah pelanggaran-pelanggaran baru. Disambut tepuk tangan dan tawa yang hadir, mulailah pelanggaran baru itu. Tapi kalau kita terkunci dengan pakem dengan tanda kutip, maka nggak muncul kebaruan. Dan universitas swasta pun punya peluang terobosan lebih banyak daripada yang lain, sehingga ruang itu lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga muncul terobosan-terobosan di dalam interaksi proses pembelajaran. Video viral itu juga diunggah Anies di akun media sosial Twitter pribadinya. Sementara itu, Naufal Firman Yusran, mantan anggota TGUPP saat Anies menjabat Gubernur DKI, menjelaskan bahwa Anies Baswedan sudah pernah menjelaskan soal batik itu tahun 2018. Dikutip dari Tribun Makassar, Anies Baswedan menyampaikan kuliah umum di kampus Pasca Sarjana UMI. Penguatan dunia pendidikan dalam merespon fenomena krisis global untuk Indonesia maju menjadi tema kuliah umum. Ratusan akademisi UMI Makassar mengenakan jas hijau jadi peserta kuliah umum itu. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa, dosen, hingga profesor. Anies Baswedan tiba dari bandara dikawal mobil patwal ke kampus Pasca Sarjana UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba menggunakan mobil Alphard hitam yang dibalut stiker Nasdem dan Anies Baswedan. Anies didampingi Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syahrudin Arif di dalam mobil. Saat tiba, Anies Baswedan langsung disambut dengan meriah teriakan Presiden 2024. Sebelum masuk ke lokasi acara, Anies Baswedan dipasangkan kalung bunga dan songkok reca oleh birokrat UMI. Setelah pemasangan kalung bunga dan songkok reca, Anies masuk ke gedung Pasca Sarjana UMI, lalu masuk ke acara di bawah tenda. Ia duduk di meja depan didampingi Syahrudin Arif sebelum membawakan kuliah pakar terlebih dahulu. Panitia memperkenalkan sejarah UMI melalui tampilan video profil UMI. Direktur Pasca Sarjana UMI Sugiman Rahman mewakili Rektor UMI menyambut Anies Baswedan. Ia mengatakan setiap tahun UMI mengadakan kuliah pakar dari tokoh, dan hari ini tokohnya adalah mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Sugiman menyebutkan UMI butuh inspirasi dari Anies Baswedan, mulai dari Rektor Universitas Paramadina, kemudian menjadi Menteri Pendidikan hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, Anies Baswedan mengawali memberikan kuliah umum dengan meneriakkan Ewako. Ia menyebutkan Makassar adalah kota para pemberani. Anies kemudian menjelaskan terkait tema penguatan pendidikan merespon krisis global. Menurutnya, UMI sebagai institusi pastinya sudah memahami dengan baik bagaimana cara memberikan penguatan pada pendidikan. Anies mengartikan krisis menjadi dua hal, bisa sebagai masalah dan juga peluang. Anies Baswedan banyak menjelaskan tentang dunia pendidikan. Menurutnya sangat banyak ketimpangan di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, adapun di Jawa dengan di Indonesia Timur. Menurutnya ketimpangan tersebut terjadi karena pendidikan di Pulau Jawa dengan luar Jawa sangat jauh dari segi jumlah dan kualitas. Hal ini terjadi karena ketimpangan dalam dunia pendidikan di luar Jawa pendidikan minim. Ke depan kita butuh keseriusan dalam pendidikan, ujarnya.